Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Allah telah mencintai kita cuma-cuma. Tetapi beranikah kita mencintai Allah di dalam ketaatan dan cinta yang tulus meskipun harus terluka? Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa-dosa dan ketidaktaatan kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Ajarilah kami untuk selalu taat dengan apa yang diajarkannya kepada kami, sehingga kami di dalam persiaran hidup ini sungguh taat dan mampu mewujud menyatakan cinta kasih-Mu di dalam tiap langkah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat merayakan hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Saudari-saudaraku, di dalam bacaan pertama kita diingatkan cinta kasih Allah yang tanpa pamrih. Mereka dikasih Allah bukan karena mereka adalah bangsa besar, bangsa pilihan, tetapi karena Allah lebih dahulu mencintai mereka dan mereka menanggapi cinta itu di dalam ketaatan dan tingkah laku yang sesuai dengan ajarannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui kitab Ulangan, kita kembali diajak. Kita dipilih Allah. Kita ditunjuk oleh Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena keangkuhan kita, tetapi karena Allah berkenan memilih kita, mencintai kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Pertanyaannya, ketika kita mengaku sebagai anak Allah, sudahkah kita berani mencintai sebagaimana Allah mencintai kita? Beranikah kita mewujud menyatakan cinta kasih di dalam hidup kita, mulai dari hal sederhana kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, dan kepada anggota komunitas kita? Kadang ketika kita mengatakan diri, menyatakan bahwa saya adalah murid Kristus tetapi tidak mampu mencintai, berarti kata-kata yang kita ucapkan kehilangan maknanya. Di dalam bacaan kedua, kita mendengarkan hal yang senada, bahwa dalam hidup kita, Tuhanlah yang terlebih dahulu menaruh cinta kasih kepada kita dan tidak tanggung-tanggung. Yang paling dikasih diberikannya kepada kita hanya karena Ia ingin manusia selamat. Ia menjelma dalam pribadi putra. Dengan menjadi manusia, di dalam hati Yesus kita temukan cinta kasih Allah yang begitu besar, begitu agung. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan Tuhan adalah sumber kasih. Maka kita harus menaruh cinta kepada saudara-saudara kita, sebagaimana Dia yang mengasihi kita tanpa pamrih. Tetapi kadang keangkuhan, ingin diakui, kesombongan, tidak menghargai usaha orang lain, menutup mata hati kita untuk mencintai. Bahkan kadang kita mengungkapkan hal yang membuat hati orang yang kita cintai terluka. Ada hal yang mengatakan bahwa saya menikah dengan kamu karena terpaksa, tidak ada orang lain lagi. Atau kadang ada yang mengatakan saya menikah dengan kamu karena saya tahu masa depan saya cerah kepadamu. Padahal cinta yang tulus bukan seperti itu. Cinta yang tulus, cinta yang pamrih, berani terluka dan tersakiti
tetapi tetap mencintai. Itulah yang mesti kita hidupi. Sebagaimana kalian yang menikah, kalian mesti menghidupi apa yang kalian ucapkan saat menerima sakramen perkawinan. Saat kalian saling menerimakan sakramen perkawinan, di sana terucap, saya akan setia baik dalam untung dan malang, suka dan duka. Artinya apa? Ketika kita mampu mencintai sampai terluka, kita mengerti bahwa Allah lebih dahulu mencintai kita, dan kita akan mengenal Allah di dalam cinta. Jika kita hidup menggereja, kita hanya dihantui dan dirajai oleh rasa cemburu, rasa angkuh, rasa iri. Akhirnya apa? Hidup menggereja kita tidak tulus. Hidup menggereja kita menjadi kacau balau, karena selalu ada motivasi terselubung yang dibungkus di dalam kerohanian, di dalam kesucian. Tetapi sekali lagi, yang namanya perbuatan benci, yang namanya perbuatan iri, yang namanya berbohong di dalam berelasi, tetap saja sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Relasi yang jujur di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup menggereja, membantu kita untuk mewujud menyatakan cinta kasih Allah yang tanpa pamrih kepada sesama dan kepada diri kita. Di dalam Injil Matius, jelas Yesus mengungkapkan pergaulan yang amat mesra dari dirinya kepada Bapa. Relasi yang sangat mesra, relasi yang saling tahu, relasi yang sangat jujur, membuat mereka mengerti satu dengan yang lain, memiliki visi yang sama, mengerti bagaimana caranya mewujudkan di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup berkeluarga, dan di dalam hidup menggereja, ketika kita satu visi dan mewujudkan dengan misi yang sama, maka gereja akan hidup, keluarga akan menjadi lebih hidup, dan komunitas benar-benar mampu menunjukkan jati dirinya sebagai saksi surgawi dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kasih Allah ini semuanya tersembunyi, dan itu disembunyikan bagi siapapun yang berpuas diri dengan kepandaian dan kebijaksanaannya. Orang yang merasa sombong, merasa angkuh bahwa segala-galanya itu karena perbuatan dia, akhirnya orang itu tidak mampu menemukan cinta Tuhan. Hari ini kita diajak, beranikah kita mencintai sesama kita sampai terluka? Karena Allah sudah lebih dahulu mencintai. Karena dengan cara itulah kita mengerti apa rencana Allah, apa maksud Allah di dalam persiaran hidup kita. Orang sederhana lebih mudah mengerti karena mereka mencintai Allah tanpa pamrih. Dan semoga kita pun berani mencintai Allah tanpa pamrih, dan kita wujudkan di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup menggereja, dan di dalam hidup berkomunitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita pandai hanya berkata-kata. Karena ketika kita tidak memikirkan apa yang kita katakan, kita sudah menunjukkan kualitas yang rendah dari diri kita. Berpikirlah dengan jernih saat kita berkata-kata, baik dalam ungkapan cinta maupun di dalam ungkapan tindakan. Karena dengan kita berpikir dengan hati yang jujur, dengan relasi yang jujur, kita benar-benar menghadirkan kasih Allah, bukan berdasarkan kecemburuan, tetapi karena memang Allah mengasihi kita. Selamat berpesta, selamat hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.